Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Weber. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita kisah seram di teror boneka Hagiwagi dari game Poppy Playtime. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Kalau kalian mengikuti channel ini, tentunya kalian tahu kalau beberapa hari yang lalu saya sudah membahas tentang sebuah game horor misteri yang bertemakan boneka hidup. Game ini tidak lain adalah Poppy Playtime, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah waktu bermain Poppy. Game Poppy Playtime sendiri dikembangkan oleh Mob Games dari Amerika. Bisa dikatakan Poppy Playtime merupakan sebuah game baru, karena game ini baru dirilis pada tanggal 12 Oktober tahun 2021 ini. Dalam game ini yang menjadi pusat perhatian banyak orang adalah karakter monster mainan berwarna biru yang tidak lain adalah boneka Hagiwagi. Dan ternyata sebelum dirilisnya game Poppy Playtime, ada seseorang yang pernah diteror oleh boneka Hagiwagi di dunia nyata. Nah, penasaran bagaimana kisahnya? Simak terus video ini sampai habis. Kejadian ini dialami oleh seorang pria berusia 20 tahun yang bernama Randy. Dia adalah seorang mahasiswa yang bekerja paruh waktu di sebuah toko mainan. Saat siang hari waktunya digunakan untuk kuliah, dan saat malam hari dia akan menjaga sebuah toko mainan. Namun Randy tidak menyadari kalau toko mainan tempat dia bekerja memiliki sejarah yang kelam. Hingga pada suatu malam terjadi hal yang membuat Randy sangat terkejut. Jadi ceritanya saat malam Rabu tepatnya pukul 10 malam, dia sedang berjalan ke minimarket untuk membeli makanan. Namun saat di tengah perjalanan, Randy dikejutkan dengan suara teriakan dari seorang gadis yang sedang meminta pertolongan. Dan berkali-kali gadis itu menyebutkan kata monster. Randy pun dengan refleks langsung mencari sumber suara itu. Dan terkejutnya dia ketika melihat sosok monster raksasa yang sedang menangkap seorang wanita. Monster itu berwarna biru dengan tinggi mencapai 3 meter. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, monster itu memiliki bentuk yang mirip dengan boneka Hagiwagi seperti yang ada di toko mainan tempat dia bekerja. Melihat monster yang menyeramkan seperti itu, Randy pun tidak berani untuk langsung menyelamatkan wanita tersebut. Randy kemudian mengikuti kemana monster itu membawa korbannya. Dan ternyata monster itu masuk ke sebuah gedung kosong, yang mana gedung kosong itu dulunya adalah pabrik mainan, sebelum akhirnya pindah ke toko mainan tempat Randy bekerja sekarang. Tidak diketahui kenapa pabrik itu tidak digunakan lagi. Randy hanya mendengar kabar kalau dulunya pernah terjadi insiden di pabrik tersebut, namun dia tidak menanyakannya lebih lanjut tentang apa yang terjadi di sana. Nah, karena penasaran dengan apa yang ada di dalam sana, Randy pun memutuskan untuk mengikuti monster tersebut untuk masuk ke dalam pabrik terbengkalai itu. Dengan penerangan berupa flash dari smartphone-nya, Randy pun terus mengikuti suatu lorong. Hingga tibalah dia di sebuah ruangan yang cukup terang, di mana ada boneka Hagiwagi di sana.
Ketika sampai di ruangan itu, Randi melihat monster Hagiwagi. Dan di sana juga ada wanita yang dia tangkap tadi. Dari kejauhan, Randi terus mengamati apa yang dilakukan oleh monster tersebut. Ternyata wanita yang tertangkap itu tidak mati, melainkan hanya pingsan saja. Nah, wanita ini kemudian dimasukkan ke dalam tabung berisi cairan aneh yang berwarna biru. Terdapat banyak sekali selang yang menempel pada tabung tersebut. Dan terlihat juga banyak alat-alat aneh yang belum pernah Randi lihat sebelumnya. Namun kalau dilihat-lihat sekilas, sepertinya semua alat itu adalah alat pembuat mainan. Karena dulunya tempat ini adalah pabrik pembuatan mainan. Nah, wanita yang dimasukkan ke dalam tabung itu terlihat sangat kesakitan. Lalu tubuhnya hancur seperti larut dalam cairan. Kemudian terdengar suara mesin itu bekerja, dan keluarlah sebuah mainan berupa boneka teddy bear dari dalam alat tersebut. Randi pun menyadari kalau wanita itu sudah berubah menjadi mainan boneka berbentuk anak beruang. Dalam penyelidikan ini, Randi sangat berhati-hati karena kalau sampai ketahuan, dia juga akan berakhir seperti wanita tersebut. Namun tampaknya monster Hagiwagi mulai menyadari keberadaan Randi. Oleh karena itu, Randi pun memasuki ruangan lain untuk bersembunyi dari Hagiwagi. Dan sangat kebetulan sekali, dia memasuki ruangan office dari pabrik tersebut. Dari sini Randi pun mulai mencari informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi di pabrik itu. Dan setelah membongkar beberapa lemari, akhirnya Randi berhasil menemukan sebuah dokumen penting yang bertuliskan secret dokumen atau dokumen rahasia. Namun belum sempat Randi membaca isi dari dokumen itu, tiba-tiba monster Hagiwagi menampakkan dirinya lagi. Dan kali ini Hagiwagi berada tepat di belakangnya Randi. Randi pun harus melarikan diri dari monster itu dengan melewati lorong yang sempit. Namun monster itu terus mengejarnya. Karena tubuhnya terbuat dari boneka, jadi monster itu dapat dengan mudah melewati ruangan sempit. Dan Randi pun semakin panik melihat Hagiwagi yang terus mengejarnya. Karena pertama kalinya memasuki pabrik tua itu, Randi pun tidak mengetahui seluk-beluk dari ruangan yang berada di sana. Dia hanya mengikuti instingnya saja dengan berlari ke tempat yang tidak dapat dijangkau oleh monster tersebut. Bahkan sudah puluhan menit berlari, Randi masih belum bisa menemukan jalan keluar dari gedung tua itu. Randi pun melakukan berbagai cara untuk mengalahkan monster Hagiwagi. Namun apapun yang dia lakukan, semuanya tidak mempan terhadap tubuh monster itu. Hingga pada akhirnya Randi pun kelelahan dan kakinya tersandung kabel listrik. Pada momen ini Randi sudah tidak bisa berlari lagi. Monster Hagiwagi pun sudah semakin dekat untuk menyerangnya. Randi pun hanya bisa pasrah dan sebentar lagi dia akan menjadi korban selanjutnya yang akan diubah menjadi boneka. Namun saat dirinya sudah terpojok, Randi pun mulai tersadar kalau ternyata di belakangnya terdapat power listrik dan di sekelilingnya banyak kabel yang terjulur di lantai. Dari situ Randi pun kemudian mengambil dua kabel yang sudah terputus dan kabel itu masih mengalirkan listrik dalam jumlah volt yang sangat besar. Awalnya Randi sempat khawatir kalau listrik tidak akan
mempan pada tubuh Hagiwagi karena dia adalah boneka. Namun keberuntungan sedang memihak kepadanya. Ternyata tubuh Hagiwagi dapat tersengat listrik. Oleh karena itu setelah Randy menyerangnya dengan listrik, monster Hagiwagi pun terlihat ketakutan dan melarikan diri. Alhasil Randy pun berhasil selamat dari kejadian yang menegangkan itu. Setelah kejadian itu, Randy pun semakin bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di pabrik terbengkalai tersebut dan dari mana munculnya monster raksasa Hagiwagi. Randy kemudian mencari informasi di internet mengenai pabrik mainan itu. Dan ternyata pabrik itu sudah ditutup sejak 20 tahun yang lalu akibat isu negatif yang tersebar di masyarakat. Namun tidak dijelaskan secara detail hal buruk apa yang sudah dilakukan oleh pabrik mainan tersebut. Untungnya Randy berhasil membawa dokumen rahasia yang dia temukan pada ruang office. Dan setelah membaca semuanya, Randy pun menyimpulkan kalau isi dari dokumen itu adalah informasi tentang sebuah eksperimen yang dilakukan oleh kepala ilmuwan yang bekerja di pabrik mainan tersebut. Tertulis juga di sana beberapa karyawan yang dijadikan kelinci percobaan. Mungkin hal inilah yang membuat pabrik itu akhirnya ditutup oleh pemerintah. Selain membawa dokumen rahasia itu, ternyata Randy juga membawa sebuah tape recorder yang dia temukan pada ruang office. Dan setelah disetel oleh Randy, dia pun sangat terkejut melihat isi dari rekaman itu. Ternyata itu adalah rekaman tentang berbagai eksperimen yang dilakukan pada 20 tahun yang lalu. Terlihat di sana beberapa ilmuwan sedang memasang berbagai alat pada tubuh seorang karyawan yang menjadi kelinci percobaan. Kemudian dari alat pembuat mainan itu muncullah sosok boneka Hagiwagi dengan ukuran tubuh yang sangat besar. Ternyata Hagiwagi ini dulunya adalah manusia biasa yang kemudian diubah menjadi monster boneka Hagiwagi. Mungkin karena tidak ingin terjebak dalam tubuh boneka sendirian, monster itu pun berniat untuk mengubah seluruh umat manusia menjadi boneka, sama seperti dirinya. Nah, itulah tadi cerita seram di teror boneka Hagiwagi. Beberapa tahun setelah kejadian itu, Randy pun sangat terkejut melihat ada sebuah game horor misteri yang mirip dengan kejadian yang dia alami pada saat itu. Nah, setelah viralnya game Poppy Playtime, Randy pun kemudian membagikan ceritanya di internet. Mungkin saja game Poppy Playtime ini terinspirasi dari kisah nyata yang kemudian diangkat menjadi game horor. Namun banyak juga netizen yang mengatakan bahwa cerita itu hanyalah cerita karangan saja atau sebuah kisah fiksi. Namun seperti biasa, percaya atau tidak, itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Next time and stay cool. Bye bye.